Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, wong bingung mikir utang katanya gitu ya, gitu. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sido jong santri lagi guyon. Kayak nopo pak, guyon itu barang mewah, santri itu kadang telat wesel radhi duwe, iso guyon itu luar biasa, makanya jangan diganggu gitu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu farah bitaat atau farah bima ahlahu. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah seneng, cium tangannya Mbah Ali seneng. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan itu lebih senang ketimbang nyium tangan artis, karena kalau nyium tangan artis astagfirullah kan mesti kita tersiksa. Tapi kalau nyium tangannya Pak Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan di zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa senang bitaat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali, atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah, atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa duta besar itu. Sanadnya begini, ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatul Aulia, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Aulia redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al-mala'ul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu bukan terbanter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja kan. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah. Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji itu terkenal agak punya will itu. Ya agak maksiat agak ceritanya. Ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka willy. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kaji ku seneng?" "Lho ayu, Mbah." Bahasane tentang ayu, saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu ini. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu. Sama harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi kodaf. Jadi kodaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi kodaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah, lo ayu no kok nganti katut ya. Ayu Mbah, iya ya wajar, wong mesti katut wong ayu itu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok
demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Gitu. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi. Baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong, mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya bagus lah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Naduman Sulam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Sibir. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyak lah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbak Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinal kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga nggak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa? Monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar. Tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah. Nggak perlu jadi itharatul fitan wal jidal wal khisom. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu.
Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak, ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafu bi qiraatil Qur'an kama yantafu bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu. Sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa? Mbah Hasyim atau Mbah Fakih atau siapalah. Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasyim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren dah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutabaah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andaikan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan muttabaah, sunat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga gak usah nantang debat sama mukhalif.
karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi beliau minta ijazah Mbah Mun tadi, minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya, semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik, ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami pemenah kue katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda paham itu biasa. Kata Allah hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan, yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak, padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang, itu saja tidak saya lakukan. Apa mana kita terima Nabi. Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau, karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarran min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terbanter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ora gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikan falyatu probban siwa wal yakhruj min tahti ardi wasama, istilahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya, daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu wae, sing penting aja dhewean apa guyu ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.